Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel keren ini, channel Bawaslu Kota Payakumbuh. Kali ini kembali lagi dalam acara Bawaslu Mendangar. Ya, sesuai dengan namanya, kita telah kehadiran narasumber yang spesial pada siang kali ini, Bapak Yuzalmon. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk para penikmat channel Bawaslu Kota Payakumbuh. Hari ini kita akan mengupas secara lebih mendalam karena berkenaan hari ini bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional. Nah, beliau di samping kanan saya ini telah berkompeten membahas lika-liku politik karena sesuai dengan bidang keahlian beliau di dengan perkuliahan dengan fokus di ilmu politik ya. Politik ya. Mungkin Hukum dan politik. Hukum dan politik ya. Mungkin bisa dikenalkan dulu, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun saja berada yang bisa menikmati channel ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuzalmon dengan gelar akademik Sarjana Agama, Sarjana Hukum dan Magister Sains. Jadi saya kira itu perkenalan awalnya. Silakan moderator. Baik, terima kasih, Pak. Nah, ini Pak, menariknya 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Nah, kita di Payakumbuh khususnya di Bawaslu lah itu, bagaimana cara kita memandang Hari Demokrasi ini di tengah situasi pandemi seperti ini. Nah, mungkin itu minta pandangan Bapak terlebih dahulu. Mungkin banyak argumen apa itu demokrasi, bagaimana sejarahnya, mungkin ada yang masih ragu. Nah, kita minta penjelasannya, demokrasi itu apa sih, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya konsep atau gagasan demokrasi ini kan adalah sebuah konsep yang sudah lama ya, kuno ya. Jadi demos dan kratos itu dalam bahasa Yunani diartikan bahwa rakyat itu adalah memiliki kekuasaan secara penuh. Gitu. Nah, itu sebenarnya praktek-praktek demokrasi di masa lalu, praktek demokrasi yang sederhana sebetulnya. Jadi belum seberkembang apa yang kita rasakan pada hari ini ya. Tetapi tentu karena konsepnya itu datang dari konsep masa lalu, tentu akarnya kita lihat tumbuh kembangnya dari sana. Sebetulnya berbicara soal demokrasi itu bagaimana kemudian dia diterima sebagai sebuah pilihan ya di dalam sebuah bentuk pemerintahan ya. Jadi kan kalau kita lihat bentuk pemerintahan itu kan ada beragam-ragam gitu ya. Ada yang monarki, ada yang aristokrat ya, ada yang otokrasi. Nah, ini yang masuk ke ranah republik sebetulnya. Jadi merupakan suatu pilihan gitu. Pilihan ya. Nah, kita kalau kita tarik ke negara kita di Indonesia, semenjak kita merdeka menetapkan diri sebagai negara yang merdeka, pilihan itu sebetulnya sudah dicantumkan di dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena dia adalah republik, maka pilihan yang paralel dengan itu adalah demokrasi. Jadi bukan yang lain seperti monarki ya, karena kalau kita lihat akar sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara itu kan ada nilai-nilai cikal bakal monarkinya ada. Negara berdasarkan kerajaan, lalu nanti kekuasaan itu diturunkan secara turun-temurun. Tapi berbeda dengan demokrasi, dia diberikan ruang kepada sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa masuk ke ranah itu, ke ranah kekuasaan sepanjang terpenuhi syarat dan ketentuannya. Jadi ada kewenangan rakyat yang diakui di demokrasi. Jadi peran masyarakat di dalam demokrasi itu begitu besar. Bagaimana? Apakah Indonesia ini, kita lihat Indonesia gitu di beberapa negara dunia,
apa yang menjadi ciri-ciri yang mendasar sehingga negara ini mengadopsi satu demokrasi? Oke. Jadi ini kan sebetulnya ya kalau kita kaitkan ya dengan apa namanya peringatan ya Hari Demokrasi Sedunia atau internasional, ini kan sebetulnya menegaskan kembali sebetulnya oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditegaskan kembali karena semenjak terjadinya era apa namanya Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu kemudian negara-negara itu mulai pecah, mulai mencari formatnya masing-masing. Ada yang mengatakan dirinya masih sebagai negara demokrasi, tapi prakteknya sesungguhnya tidak. Nah, itu yang kita lihat di beberapa belahan negara di dunia. Fahamnya sebetulnya bukan demokrasi, tetapi dia menyatakan diri ke publik, ke negara-negara lain dia demokrasi. Tapi sesungguhnya praktek yang dia lakukan itu adalah ada yang monarki ya, ada yang bentuknya itu adalah sosialisme, komunisme, dan yang betul-betul memposisikan diri sebagai pemegang demokrasi itu tidak berapa. Nah, inilah yang kemudian ya beberapa momentum sebetulnya kita lihat sebetulnya ini digagas oleh Filipina sebetulnya kalau kita lihat dari akar sejarahnya ya. Jadi di 98 Filipina itu selama lebih kurang 20 tahun itu dikendalikan oleh sebuah sistem pemerintahan yang otoriter. Waktu Ferdinand Marcos ya. Marcos. Nah, tapi dia masih mengatakan dirinya demokrasi. Ini yang dikatakan menegaskan atau meneguhkan kembali nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya itu apa sih gitu. Nah, ini kemudian berakar dari itu Filipina melalui Corazon Aquino setelah melakukan people power ya, bahwa kekuatan rakyat itu tidak bisa dianggap sepele ya, meskipun dia otoriter, tetapi ketika rakyat menginginkan kembali kedaulatan itu bisa terbukti di Filipina. Dan saya kira pengalaman kita ya di Indonesia 98 itu membuktikan 32 tahun Orde Baru berkuasa kemudian tumbang diganti dengan era reformasi. Nah, apa yang ingin kita katakan bahwa di 2007 itu dari rentetan berbagai banyak peristiwa kemudian Majelis Umum PBB mengambil inisiasi untuk menegakkan kembali nilai-nilai demokrasi yang benar itu. Jadi semangatnya di sana ya, Pak. Di sana kalau kita lihat. Nah, sehingga dengan demikian yang perlu kita perhatikan dalam konteks itu adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang sifatnya universal. Jadi universal itu diterima oleh banyak kalangan. Nah, saya kira kalau mengerucut kepada beberapa konsepsi yang diberikan oleh para ahli ya, demokrasi itu ada beberapa ciri mendasar ya yang perlu diperhatikan. Pertama, ciri mendasar negara demokrasi itu adalah soal supremasi hukum. Nah, ini tidak bisa ditawar sebetulnya. Ya, walaupun dia mengatakan dirinya adalah negara demokrasi besar, tetapi ketika di negara itu supremasi hukum tidak menjadi panglima, tidak tegak, maka tidak bisa dia dikatakan sebagai sebuah negara demokrasi yang baik. Ya. Nah, turunannya dari supremasi hukum itu adalah dalam bentuk law enforcement, ya. Penegakan hukum. Nah, artinya apa? Kalau penegakan hukum, di situ nanti akan tercermin nilai yang kedua, bahwa negara itu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Ya. Nah, itu kan, jadi ada hak asasi manusia di dalamnya. Nah, apa itu hak asasi manusia? Itu adalah hak yang inherent, yang melekat, yang dibawa oleh setiap individu semenjak dia dari dalam kandungan. Jadi tidak dari lahir saja, tapi dalam kandungan itu sudah ada hak asasi manusia. Buktinya apa? Ya, seseorang tidak boleh diaborsi begitu saja. Sebab ketika orang melakukan proses itu, berarti dia sudah menghilangkan hak orang lain untuk hidup.
Nah, itu kata kuncinya. Oleh karena itu, negara demokrasi mesti menjunjung tinggi nilai-nilai tentang hak asasi manusia. Nah, salah satu lagi hak asasi manusia itu adalah soal persamaan setiap manusia, setiap diri itu di depan hukum. Jadi sama. Jadi tidak boleh ada perbedaan antara kaya dengan miskin, antara orang yang punya jabatan tinggi di publik dengan rakyat jelata. Itu tidak boleh ada diskriminasi di situ. Jadi ketika seseorang melakukan tindak kekeliruan, ya harus dihukum, hukum harus tegak di situ. Nah lalu yang terpenting ya untuk kita kaitkan dengan bagaimana demokrasi dalam konteks kita di lokal. Yang terpenting itu adalah terjadinya sebuah sirkulasi atau pertukaran kepemimpinan nasional maupun di tingkat regional dan lokal itu secara berkelanjutan. Berkelanjutan itu dalam pengertian ya tentu ada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, di sini sebetulnya kata kunci yang bisa dimainkan, diperankan oleh penyelenggara pemilu secara khusus. Jadi salah satu yang paling mendasar dari negara demokrasi itu adalah pergantian kekuasaan melalui pemilu. Melalui pemilu. Jadi ada mekanismenya. Jadi pergantian kepemimpinan baik nasional, regional, lokal itu mesti ada mekanismenya. Jadi tidak seperti mencari katak dalam tempurung mencari kucing dalam karung saja gitu. Jadi misalnya kucing dalam karung kan tidak kelihatan, diambil keluar rupanya ada yang cacat gitu. Nah, di alam demokrasi itu tidak dibenarkan. Jadi harus ada kesetaraan di situ. Orang sepanjang dia memiliki hak, memenuhi syarat dan ketentuan, orang mesti diberikan hak untuk bisa memilih dan dipilih. Nah, itu yang perlu kita lihat. Mungkin Bang, dari perjalanan demokrasi sejak ditetapkan pada tahun 2007 itu kan sudah 14 tahun nih. Iya. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait Indonesia ini indeks demokrasinya dari 14 tahun ini seperti apa? Iya. Kalau kita lihat memang ada fluktuasi ya. Fluktuasi itu kadang pada satu sisi ada waktu tertentu kita naik indeks demokrasinya, pada waktu tertentu kita mengalami penurunan ya. Nah, faktor naik turun itu kan saya kira adalah sesuatu yang wajar ya. Tetapi tentu kewajaran ini mesti diimbangi ya dengan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kembali gitu. Jadi jangan setelah kita melihat ada penurunan indeks demokrasi lalu kita biarkan saja, tidak seperti itu. Nah, mestinya kan di mana letak kelemahannya itu harus diperkuat gitu. Nah, salah satu yang menyebabkan faktor indeks demokrasi kita di mata katakanlah dunia ya itu adalah supremasi hukum kita kurang berjalan dengan baik ya. Ya, saya katakan law enforcement misalnya, bagaimana kasus-kasus yang terkait hari ini soal korupsi itu masih belum tertangani dengan baik. Lalu misalnya yang kita lihat misalnya kalau dari sisi pemilu ya secara prosedural pemilu kita memang sudah berjalan ya sesuai dengan aturan. Tetapi apa yang dikatakan dengan pemilu secara substantif ini yang perlu masih kita perdebatkan. Substantif itu artinya apakah betul ya? Tentu kalau kita lihat secara substantif itu semakin demokratis sebuah negara, semakin bagus ya, semakin bagus sisi-sisi penataan kehidupannya. Penegakan hukumnya semakin baik ya. Tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi itu indikator-indikatornya. Jadi saya kira banyak sekali indikator-indikator yang bisa diurai di situ ketika kita melihat. Nah, tentu saja ketika ada lembaga-lembaga internasional yang melihat kenapa indeks demokrasi kita
kecenderungannya menurun, ya tentu ada sebabnya. Ada sebab. Ada sebabnya. Menarik tadi Pak, mengenai pembicaraan kita bahwa demokrasi itu salah satunya adalah pemilu. Nah, berkaca dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, nah ini kan persentase pemilihnya kan fluktuasi juga nih. Iya. Ada yang tinggi di suatu daerah, ada yang rendah. Nah, kita khususkan di Payakumbuh di 2020 kemarin pemilihan pilkada, pemilihan Pilgub Sumbar, Ya. kita di angka 51%. Oke. Nah, bagaimana pandangan Bapak seperti ini? Oke, saya kira begini ya. Jadi mengukur demokrasi itu kan tidak bisa dari satu faktor partisipasi pemilih saja ya. Jadi kita bisa keliru nanti kalau hanya melihat jumlah kehadiran di TPS saja itu dianggap demokrasi tidak berjalan. Saya kira juga tidak tepat juga, tidak tepat juga ya. Karena indikator-indikator keberhasilan pemilu itu kan tidak hanya dilihat dari partisipasi, tetapi partisipasi itu penting. Penting. Karena apa? Karena kaitan partisipasi itu dengan tingkat legitimasi. Jadi semakin tinggi partisipasi di sebuah daerah itu menandakan legitimasi yang didapatkan oleh si calon yang terpilih itu akan semakin kuat karena dia mengantongi jumlah suara yang banyak. Ya kan artinya kan dia mendapat dukungan. Nah, kalau misalkan orang yang memberikan partisipasi itu di bawah atau setengahnya, berarti kan 50% lagi itu nih kemana ini? Di mana posisinya? Ya. Nah 50 yang datang menggunakan hak suara ke TPS itu pun terbagi ke beberapa calon. Ya kalau calonnya 2, ya paling banyak, paling ya di kisaran berapa persen lah nanti dia mendapatkan legitimasi. Nah kaitannya di situ ya. Tetapi saya melihat memang salah satu faktor yang agak memberatkan ya soal partisipasi itu memang beberapa yang saya amati rata-rata di perkotaan itu rata-rata partisipasinya rendah. Jadi tidak hanya kasus Payakumbuh, saya kira kalau kita mau lihat ke daerah-daerah lain ya yang kota itu rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten. Nah, faktornya tentu banyak ya kalau kita mau teliti satu persatu, faktornya itu beragam sekali gitu. Ya ada mungkin ya karena ya bisa jadi mungkin karena pola pendaftaran pemilih kita ya yang berbasis kepada administrasi kependudukan semata ya. Sementara orangnya tidak ada di situ, ya mobilitas masyarakat di perkotaan ini kan tinggi sebetulnya. Jadi dia tidak berada di tempat, tetapi secara aturan hukum harus dimasukkan karena administrasinya berada di situ. Ya apa boleh buat? Orang ini jauh, bisa saja mungkin antar pulau kan, antar provinsi kan rumit juga kita mengatakan dia harus pulang hanya untuk menggunakan hak pilih. Mungkin COVID juga jadi. Nah, COVID juga bisa jadi salah satu penyebab ya. Karena memang COVID itu kan banyak ini mohon maaf ya. COVID ini kan banyak di perkotaan ya, terutama karena mungkin padatnya penduduk, tingginya mobilitas ya. Orang saling interaksi lebih intens dibandingkan dengan di daerah-daerah pelosok di pedesaan ya, rumah orang jarak-jarak kan, intensitas pertemuan juga tidak begitu tinggi. Nah di perkotaan karena penduduknya padat, mobilitasnya tinggi, jadi kemungkinan penularan semakin banyak. Dan dari sisi informasi tentang COVID itu sendiri ya di perkotaan kan lebih masif. Ya, nah maka kemudian karena dia lebih masif, ini juga salah satu faktor ya, menyebabkan orang takut ke TPS. Meskipun ya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada 2020 itu menurut saya sudah cukup baik ya. Artinya
beberapa tahap, step di dalam pola pengaturan manajemen di TPS itu sudah baik. Ya. Nah, tetapi sungguh pun demikian, tentu soal kekhawatiran ini kan tidak bisa Pribadi masing-masing. dikembalikan soal manajemen saja. Ini dikembalikan kepada itikat masing-masing. Jadi banyaklah faktornya sebetulnya, tidak bisa kita lihat dari satu sisi saja. Mungkin pengalaman 2020, 2019, nah yang menghangat nih Pak, ya, semuanya akan diserentakkan di 2024. Ya. Nah ini bagaimana pula pandangan Bapak terhadap penyelenggara pemilu kita di 2 tahun depan? Iya, yang pasti begini, yang pasti beban pekerjaan dari penyelenggara pemilu itu semakin bertumpuk ya. Pertama, penyelenggara pemilu itu tidak ada lagi waktu untuk uji coba atau belajar. Jadi tidak ada istilah ketika masuk ke ranah itu, ke area yang namanya penyelenggara pemilu, tidak ada waktu untuk belajar. Jadi langsung. Jadi kalau katakanlah ini kan test case ya, 2024 ini adalah test case. Kalau kita lewat dari test case ini yang berat ini, maka untuk beban-beban selanjutnya saya kira jauh akan lebih mudah. Nah, tetapi tentu saja kita mesti optimis ya menghadapi itu, karena penyelenggara pemilu sendiri mulai dari pusat ya, baik di KPU maupun di Bawaslu sebagai lembaga pengawas itu sudah pasti memiliki langkah-langkah ya untuk mengantisipasi beberapa persoalan-persoalan yang katakanlah dianggap menumpuk. Nah, salah satu antisipasinya itu adalah dengan mempercepat ya atau melamakan durasi masa tahapan. Saya kira ini kan salah satu jalan keluar juga. Ya. Dulu kan boleh dikatakan tidak sepanjang ini. Nah, ini kan formulasi baru juga. Ada formulasi baru, tahapannya diperpanjang. Nah, ini tentu juga harus diperhatikan. Jangan nanti tahapan panjang, tapi panjangnya hanya di pusat saja. Sementara pekerjaan-pekerjaan itu tidak terdistribusi sampai ke tingkat bawah. Nah, ini khawatir juga kita nanti ada kesepakatan dengan DPR, tahapannya diperpanjang, tapi tidak diikuti dengan anggaran. Nah, ini kan susah juga ini nanti. Tahapannya panjang, tapi anggarannya dimepetkan ke menjelang hari H. Jadi namanya saja yang panjang, tetapi untuk meningkatkan kapasitas ya, lalu melakukan pendidikan politik pemilih secara masif dan secara sistematik ya, itu tidak bisa dilakukan simsalabim dalam waktu satu malam saja. Itu harus butuh waktu, butuh proses yang panjang. Nah, ini saya kira yang mesti diambil peran itu. Mungkin dari pengalaman pemilu sebelumnya juga bukan hanya KPU yang ditambah beban mekanisme pekerjaan mengenai protokol COVID, Bawaslu pun yang mana kita ketahui juga memiliki beban tambahan terhadap pengawasan protokol kesehatan yang seharusnya itu kan ada lembaga khusus yang mengawasi soal protokol kesehatan. Namun ini menjadi beban dari Bawaslu pada penyelenggara pemilu tahun 2020. Nah, mungkin apa pandangan Bapak ke depannya yang harus kita lakukan khususnya di penyelenggara pemilu untuk menghadapi problematika yang telah terjadi di beberapa tahun yang telah kita lakukan ini? Ya, saya kira begini ya. Jadi kalau soal COVID ya, tentu kita berharap ya, pertama tentu COVID ini segera berlalu ya, supaya nanti kita bisa hidup dalam kondisi yang katakanlah kembali kepada posisi awal ya. Nah, kalaupun tidak ya, katakanlah misalnya COVID ini tetap ada, tetapi dia dijadikan sebagai wabah yang bersifat endemik saja. Artinya ya sama kayak flu biasa. Jadi kalau orang sakit ya sudah, ya silakan mengisolasi diri, lalu kemudian nanti berobat di rumah sakit, selesai.
Jadi tidak dianggap sesuatu yang terlalu membahayakan secara nasional. Nah, tentu di 2024 ya, cara pandangnya saya kira itu sudah jauh berbeda ya. Apalagi beberapa upaya sudah dilakukan seperti vaksinasi yang kalau kita perhatikan di media massa itu sangat masif ya, sangat masif dilakukan. Nah, mudah-mudahan ini juga ya upaya-upaya itu bisa lebih meringankan. Nah, kalau katakanlah statusnya itu sudah menurun dari pandemik menjadi endemik, menganggap sesuatu itu sudah sesuatu yang lazim saja, saya kira kita akan bisa menuju 2024 itu dengan hal-hal beban yang tidak terlalu berat seperti di 2020, pilkada 2020 ya. Walaupun dalam waktu yang bersamaan di tahun yang sama itu ada 2 event besar ya. Ya. Jadi kita optimis dulu. Optimis ya, harus kita optimis. Mungkin minta pandangannya Pak, berapa dengan pandangan atau ramalan Bapak terhadap persentase pemilih khususnya di Payakumbuh di 2024 ya. Ini kita ramalkan sejak dini. Saya kalau soal ramal ini kurang pandai nih. Ya. Tetapi tentu berkaca dari beberapa rentetan pemilu ya. Jadi selama pengamatan saya pemilu di Kota Payakumbuh ini memang persentasenya belum sampai 80%. Yang paling tinggi itu belum sampai. Jadi tetap di bawah 80 ya, bawah 80 dan di atas 50 ya. Pilkada tahun 2015 ya, kalau saya tidak keliru, Pilgub juga. Itu Kota Payakumbuh juga partisipasinya cuma 52 kalau saya tidak salah. Ya salah satu faktornya itu tadi. Tambah lagi memang kita kan tunggal ya. Di luar 2020 itu yang melakukan pilkada itu kan gubernur di provinsi. Jadi suasana kebatinannya saya kira juga perlu kita kaji juga ya. Jadi mungkin orang di Kota Payakumbuh menganggap ya gubernur itu terlalu jauh mungkin karena di pusat provinsi dipandang saja. Ya tidak bersentuhan dengan masyarakat yang di paling bawah gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan partisipasi di pilkada Kota Payakumbuh cukup tinggi sebetulnya. Kalau pilkada Kota Payakumbuh itu di atas 75%, ya cukup tinggi, lumayan lah gitu. Mungkin terakhir Pak, kita tutup dengan Hari Demokrasi Internasional ini. Nah, apa yang harus kita peringati? Kemudian bagaimana kita apakah tetap merayakan dengan indeks yang rendah ini atau bagaimana pandangan Bapak untuk perayaan yang tinggi? Ya, tentu dengan momentum Hari Demokrasi Internasional kita berharap ya ada proses-proses perbaikan demokrasi kita ke arah yang jauh lebih baik ya. Pertama, soal supremasi hukum ini bagaimanapun akan menjadi catatan ya di dunia internasional. Semakin banyak kasus-kasus law enforcement yang tidak menempatkan pada posisi keadilan itu sendiri, maka ini tentu akan membawa nilai demokrasi itu rendah. Lalu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ini kalau banyak juga pelanggaran-pelanggaran ya, kasus-kasus yang muncul ini pasti dicatat ya. Turun lagi. Walaupun misalnya pada satu sisi pemilunya sudah mulai membaik, tapi indeks demokrasi yang lain rendah. Nah, kan indeks demokrasi itu tidak hanya dilihat dari aspek pemilu saja, tapi ada indikator-indikator lain yang juga mesti berjalan secara paralel. Nah, kemudian tentu dalam rangka momentum peringatan Hari Demokrasi ini, bagaimana kemudian kita sebagai warga negara yang baik itu bisa mengisi nilai-nilai demokrasi itu untuk bisa tumbuh dan berkembang
terutama dalam lingkungan masyarakat kecil kita. Mulai dari diri sendiri. Oh iya, harus. Sebab namanya negara itu tidak mungkin tidak dimulai dari yang kecil. Nah, yang individu-individu itu bagaimana kemudian membangun kesadaran secara kolektif, itulah yang kemudian memperkuat. Tapi kalau semua orang sudah abai, ya tidak ada nilai-nilai kolektivitas tadi tentang berdemokrasi, ya tentu nilainya akan semakin turun. Terima kasih Pak. Mungkin Ya, bisa terima saya kasih. tutup Sama-sama. kesempatan kita pada hari ini, pada siang ini, dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional ini. Marilah kita mulai terlebih dahulu dari diri kita sendiri, agar nanti negara kita menjadi hebat di mata dunia. Mungkin itu statement terakhir pada kesempatan kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.